Orang tuanya datang menemui Guru Han untuk menjemput Lee karena ia harus pindah ke luar negeri dan meninggalkan semua seni bela diri yang sudah dipelajarinya sejak kecil. Lee sempat mempertanyakan kepada ibunya mengapa harus meninggalkan semua ini. Namun ibunya berkata bahwa ini sudah saatnya memulai hidup baru. Tentu saja Lee tidak bisa berbuat apa-apa dan akhirnya ia harus pindah ke New York. Di sini mereka akan tinggal di sebuah apartemen kecil dan tak lupa Lee membawa foto saudaranya yang sudah meninggal dunia. Malam ini Lee mencoba mempelajari lingkungan barunya dan mencari makan malam. Pilihannya tertarik kepada salah satu kedai pizza di sebelah apartemennya. Namun saat ia ingin memesan makanan, jawaban dari pemiliknya malah kurang mengenakan dan bahkan terkesan mengolok-ngolok Lee yang berasal dari negara lain. Anak pemilik kedai pizza ini pun langsung mengambil alih pelayanan dan menjelaskan kepada Lee bahwa pizza yang diinginkan oleh Lee tidak tersedia. Sebagai pendatang tentu saja tidak akan mudah bagi Lee untuk terbiasa dengan kota yang memiliki budaya sangat berbeda. Namun saat pulang sekolah, Lee tak sengaja bertemu kembali dengan gadis kedai pizza. Lee mencoba berkenalan dengannya dan menemaninya membeli bahan-bahan untuk kedai pizzanya. Namun di tengah perjalanan, Lee salah fokus dengan salah satu gym yang menjadi pusat pelatihan karate. Namun teman barunya di New York mengatakan bahwa sebaiknya Lee jangan pernah berlatih di tempat ini. Ternyata gym ini merupakan tempat latihan mantan Mia. Mia tidak mau Lee langsung mendapat masalah karena Lee baru saja pindah ke negara mereka sebab mantan pacar Mia ini memiliki kestabilan emosi yang sangat buruk. Mia dan Lee sedang berkunjung ke toko kelontong yang dikelola oleh orang Chinese. Awalnya Mia mendapat harga yang sangat mahal, namun setelah Lee menawar dengan bahasa Chinese, mereka pun mendapat harga yang sangat murah. Mia pun kaget ternyata begitu cara kerja di Chinatown. Sebagai imbalannya, Mia mengajak Lee untuk berkeliling kota dan mengajarkan Lee bagaimana cara kerja New York yang tentu saja sangat berbeda dengan negara asalnya yaitu China. Namun saat dalam perjalanan motor mereka mogok sehingga Lee dan Mia harus pulang menggunakan kereta dan tepat pula mantan pacar Mia ada di sini mengganggu mereka. Connor mengira Lee sudah merebut Mia darinya dan langsung menghajar Lee tepat di wajahnya. Tentu saja Mia merasa sangat bersalah dan meminta ayahnya untuk menutupi luka lebam di wajah Lee. Walaupun sudah berusaha sebaik mungkin menutupi luka lebam di wajahnya, tetap saja ibunya tahu bahwa Lee baru saja berkelahi. Ibunya sangat marah karena tujuan mereka pindah ke negara ini adalah agar Lee menjauhi ilmu bela diri dan perkelahian. Lee masih sangat mencintai bela diri terutama kungfu. Abangnya sangat mendukung Lee bisa menjadi ahli kungfu terbaik nantinya. Namun sekarang Lee harus mengubur mimpinya itu dalam-dalam. Saat pulang sekolah lagi-lagi Lee diganggu oleh Connor. Kali ini Lee tidak akan diam dan mencoba untuk melawan. Tapi walaupun Lee sudah sering berlatih kungfu, Connor ternyata juga menguasai bela diri karate sehingga kali ini Lee harus kalah. Connor pun juga menantang Lee untuk bertanding melawannya di kompetisi karate paling mengerikan di kota mereka. Namun saat sedang merenungi itu, Lee tak sengaja bertemu dengan beberapa orang preman yang ingin menyerang tetangganya. Saat Lee ingin membantu, ia malah diserang juga para preman ini. Disinilah Lee memiliki kesempatan untuk menggunakan kekuatan bela dirinya untuk menolong orang lain. Sebab para preman ini baru saja menyerang ayah teman barunya di kota ini. Victor sangat berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Lee. Dan barulah Victor mau terbuka kepada Lee bahwa para preman itu menyerang untuk menagih hutang kepada Victor karena Victor memiliki hutang yang sangat banyak dengan bos mereka. Victor menceritakan bahwa sebenarnya ia adalah mantan petinju amatir terbaik di kota mereka dan secara mengejutkan Victor meminta Lee mengajarkannya kungfu. Victor mengira inilah kesempatan untuk kembali ke ring untuk mendapat uang agar bisa melunasi hutangnya sebab ada ahli kungfu yang baru saja menjadi temannya. Lee awalnya bimbang, namun setelah berkonsultasi dengan gurunya di Beijing, akhirnya Lee mau melatih Victor karena Guru Han mengatakan bahwa membagikan ilmu adalah hal yang baik. Mereka pun mulai latihan dan Anna terlihat sangat kaget melihat Lee berkelahi dengan ayahnya. Mereka pun mencoba meyakinkan Anna bahwa semua akan berjalan dengan baik-baik saja. Akhirnya Anna pun hanya bisa pasrah membiarkan ayahnya berlatih dengan Lee. Banyak sekali ilmu yang diajarkan oleh Lee, mulai dari keseimbangan kuda-kuda, pukulan kilat, dan tujuan utama mereka adalah meningkatkan kelincahan Victor saat bertinju di atas ring. Setelah berlatih tinju dan kungfu dimanapun dan kapanpun, Victor terlihat sudah sangat siap untuk kembali ke ring setelah sekian lama pensiun. Hubungan Lee dan Victor juga semakin dekat dan saat inilah Lee menjelaskan mengapa ia tak mau lagi bertarung. Ibunya melarang Lee mendekati pertarungan karena Lee telah kehilangan abangnya karena ada yang dendam dengan abangnya sebab sudah dikalahkan saat pertarungan kungfu. Saat ini Lee juga sudah semakin dekat dengan anak Victor yaitu Anna. Namun Lee sempat dikecewakan karena melihat Anna malah kembali dekat dengan mantannya. Namun Anna menjelaskan itu hanya salah paham dan Anna pun ternyata juga menyimpan perasaan kepada Lee. Namun baru saja mereka akan mendekat, ayah Anna malah datang. Victor sudah berlatih banyak dengan Lee untuk mengembalikan kemampuan tinjunya. Sebelum bertanding, terlihat Anna sangat mencemaskan ayahnya. Anna dan juga Lee hanya bisa memberikan dukungan dari luar ring. Victor terlihat sangat kesulitan di babak awal dan Lee terus memberikan semangat dan arahan
kekalahan kepada Victor. Dukungan dari Lee dan juga anaknya sangat berdampak positif pada performanya. Victor sempat menyudutkan lawannya, namun Mafia di pertandingan ini terlihat sangat cemas karena ia sudah memasang taruhan yang banyak untuk lawan Victor. Mafia itu pun mengarahkan lawan Victor untuk melakukan pukulan ilegal sampai membuat Victor tak sadarkan diri. Melihat Victor yang terkapar membuat Lee tertegun dan ia tak bisa berbuat apa-apa. Ia kembali mengingat traumanya karena kejadian seperti ini sempat terjadi kepada abangnya yang sudah meninggal dunia. Anna begitu kecewa melihat sikap Lee seperti ini. Ibu Lee yang juga merupakan dokter di rumah sakit ini sangat marah kepada Lee karena ternyata diam-diam Lee kembali masuk ke dunia bela diri. Walaupun bukan dirinya yang bertarung. Namun saat Lee pulang sekolah, tiba-tiba ada orang misterius yang menyerangnya dan itu ternyata adalah Han Shifu, guru kungfu Lee saat masih di Beijing. Han awalnya hanya ingin berkunjung, namun ia tentu saja sangat kecewa melihat Lee akan meninggalkan bela diri begitu saja. Sehingga Han pun memaksa Lee untuk bertanggung jawab kepada Victor. Dan guru Han langsung mengatakan bahwa Lee akan bertanggung jawab atas semua kekacauan ini. Ternyata Han ingin Lee ikut dalam kompetisi karate yang katanya paling keras di kota ini dan memenangkan hadiahnya untuk membantu Victor yang sedang terbaring di rumah sakit. Guru Han juga sampai rela datang ke rumah rekan lamanya dan menemui murid rekannya itu. Guru Han meminta pemuda ini melatih Lee ilmu karate sebab rekan Guru Han dulu adalah ahli karate Miyagi dan sudah menurunkan ilmunya kepada Daniel. Waktunya untuk berlatih hanya tinggal 1 minggu sebelum pertarungan sesungguhnya dimulai. Lee harus mempelajari ilmu karate secepat mungkin dan Guru Daniel akan mengajarkannya karate dan Guru Han akan mengkombinasikannya dengan ilmu kungfu. Sebelum hari pertandingan dimulai, Guru Han mengatakan kepada Lee untuk menyelesaikan dulu semua permasalahan yang ada agar Lee fokus saat bertanding. Hal pertama yang dilakukan Lee adalah pura-pura memesan pizza kepada Anna karena memang Anna sempat sangat marah kepada Lee karena sudah meninggalkan ayahnya saat masuk rumah sakit. Untunglah semua rencana Lee berjalan dengan lancar dan hubungannya dengan Anna sudah membaik. Kompetisi karate yang katanya paling keras di kota ini pun segera dimulai dan Lee akan mulai dari babak 16 besar. Tentu mudah saja bagi Lee untuk lolos ke babak berikutnya dan latihan yang diberikan kepadanya pun juga semakin intens agar perjalanannya menuju final bisa mulus. Pertandingan perempat final dilewati dengan mudah dan saat lolos ke semifinal Lee mendapat lawan yang cukup keras tapi tetap saja ia bisa menang. Namun saat pertandingan selesai, ajudan calon lawan Lee di final malah ingin menyerang Lee. Untunglah kedua guru Lee langsung melindunginya dari serangan tak terduga ini. Pertandingan final kompetisi karate yang katanya paling keras di kota ini akan segera dimulai. Lee sebagai pendatang baru tentu saja dipandang sebelah mata karena lawannya adalah juara bertahan. Tapi Lee sama sekali tak gentar karena kedua gurunya sudah memberikan latihan yang jauh lebih keras dan mengajarkan Lee ilmu baru untuk mengalahkan musuhnya di final. Connor sama sekali tidak menghargai Lee sebagai lawan dan terkesan meremehkannya. Memang sejak pertandingan dimulai, Lee cukup tertinggal dan Connor mendapat poin terlebih dahulu. Lee seketika lupa semua ilmu yang sudah diajarkan dan dirinya sudah tertinggal 4 poin. Ia mencoba untuk lebih fokus lagi dan mempelajari gerakan Connor. Akhirnya pelan-pelan Lee mulai mengejar poin. Seketika semua sorakan mulai mendukung Lee, apalagi ibunya juga hadir dalam pertandingan ini. Pada pertarungan inilah ibu Lee pertama kali memberikan dukungan secara langsung kepadanya. Pertandingan semakin sengit, namun Lee sempat mendapat serangan yang cukup fatal sampai membuatnya terbaring cukup lama. Lee sempat teringat dengan semua kekalahan teman dan keluarganya dulu dan ia tak mau hal itu terulang kembali. Lee langsung bangkit dan memberikan serangan pamungkasnya yang sudah ia latih bersama gurunya. Connor mengira Lee akan melakukan gerakan yang sama saat mereka sempat berkelahi sebelumnya. Namun kali ini Lee sudah mengubah gerakannya dan membuat Connor terkalahkan dalam satu tendangan. Connor sempat tak terima dan ingin menyerang Lee dari belakang, namun untung Lee sempat melindungi dirinya. Lee sempat ingin menghajar Connor, namun gurunya tentu saja tak mau hal itu terjadi karena tidak sportif. Akhirnya Lee benar-benar menunjukkan sportivitasnya dan Connor pun akhirnya mengakui kekalahannya. Tentu saja ini menjadi kemenangan besar bagi Lee dan teman-temannya.